Oke, luar biasa ya. Jadi enak banget, benar tadi sesuai prediksi gua ya. Untuk jack stand-nya terutama gue suka banget. Jadi benar-benar nyangkut dan benar-benar aman banget, safe banget pada saat kita aplikasiin di mobil. Dan untuk dongkraknya juga tenaganya cukup baik ya. Dan untuk ini juga nggak ada masalah ya. Untuk dratnya ini juga bagus ya, karena memang drat yang digunakan adalah drat trapesium ya. Jadi drat besar-besar ya. Nah seperti itu. Dan gue suka ini banget nih ya. Ini bener-bener handy banget. Jadi mudah kita letakkan di mobil. Jadi ditaruh aja di mobil dan apa namanya, kita tinggal tusukin aja kalau misalnya kita pengen tahu tekanan dari ban yang kita gunakan ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Dan ini di depan lu sudah ada mungkin gue bisa katakan package ya. Package kalau misalnya kita ingin mendongkrak satu buah mobil ya. Misalnya emergency, kalian ban kempes. Dan kalau kalian juga pengen tahu tekanan dari ban tersebut ya. Nah di sini juga ada dan sudah sangat lengkap banget. Jadi sebetulnya masih ada lagi ya, yaitu adalah kunci untuk membuka rodanya ya. Tapi nanti kita akan bahas secara terpisah. Jadi yang di kanan ini ya, ini adalah satu buah jack stand. Ini berkapasitas di 3 ton. Ini adalah jack stand yang paling umum yang bisa yang biasa kita gunakan untuk mobil-mobil passenger ya. Dan di sini ada biasa kita suka sering disebut juga sama orang ini dongkrak tangga ya. Nah, jadi banyak sekali penyebutannya. Nah, ini juga biasanya kalian sering dapatkan di package pembelian mobil ya. Biasanya itu udah pasti ada dongkrak tangga seperti ini. Biasanya bawaan mobil itu biasanya udah pasti ada, tapi ada juga yang nggak ada kadang-kadang. Nah makanya di sini Toredo menyiapkan buat kalian yang ingin memiliki dongkrak seperti ini. Oke, lalu selanjutnya di sini ada 2-in-1 ya, digital tire pressure gauge ya. Jadi kita untuk mengecek untuk tekanan ya, ban ya, atau pressure tekanan ya. Jadi pengen tahu ini kira-kira ban kempes atau anginnya cukup atau berlebih ya, bahkan karena berlebih juga nggak boleh juga. Dan di sini di paling kiri ini sudah ada hidrolik ya, floor jack atau biasa kita sering sebut juga dengan dongkrak buaya. Dia memiliki kapasitas di 2 ton. Nah, jadi dari semuanya ini banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi gini, fungsinya apa bang? Di sini ada dongkrak hidrolik, di sini ada dongkrak tangga ya. Yang dimana di sini berbeda, di sini dia bisa menaikkan ya backsplash-nya bisa naik ke atas itu berdasarkan tekanan ya dari hidrolik. Nah makanya biasa di pumping. Nah kali ini yang dongkrak tangga ini berbeda ya. Dia cara kerjanya adalah dia bisa naik itu ya karena memang dia posisinya disusutkan oleh baut atau drat. Nah jadi biasanya umumnya ya orang menggunakan hidrolik jack ini harus menggunakan jack stand umumnya. Karena kita nggak tahu kalau misalnya dia ada kebocoran seal dan lain sebagainya. Nah, jack stand ini adalah gunanya untuk menahan pada saat si kendaraannya takutnya down turun ke bawah ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang dongkrak tangga ini ya, gue bisa katakan kita tidak bisa bisa menggunakan jack stand ataupun tidak menggunakan jack stand ini akan jauh lebih safe ya. Dengan catatan permukaan harus rata ya, permukaan harus rata, jadi jangan miring dan lain sebagainya. Nah, kenapa Bang kok lu bisa berkata untuk jack stand tangga ini tidak apa-apa kalau misalnya kita tidak menggunakan jack stand ya? Karena memang beda. Kalau yang ini dia tidak akan muter searah baliknya. Jadi artinya kalau kita sudah taikin ya, nah di saat dia sudah naik dia tidak mungkin turun ya. Kalau terpleset mungkin, kalau turun tidak mungkin karena dratnya jadi dia menaikkan itu dengan kita putaran drat kita kencengin. Otomatis dia akan menyusut naik. Dan dia akan menyusut untuk turun lagi ke bawah dan dia akan menurun seperti itu. Jadi memang berbeda ya, berbeda case-nya. Jadi yang tadi gue bilang kalau ini dia bakal misalnya ada kebocoran dia akan menyusut ya. Nah yang ditakutkan dia langsung jatuh ke bawah, makanya fungsinya jack stand ini untuk menahan ya dan memberikan rasa lebih safety lagi yang pastinya. Oke, untuk produk ini nggak mahal. Untuk jack stand 2 tonnya dia harganya di 380 ribuan sampai 400 ribuan ya. Dan untuk 2-in-1 digital tire pressure gauge ini harganya hanya di 100 ribuan dan di sini cuma hanya 150 ribuan juga ya.
Nah, dan untuk jack stand ini yang 3 ton kita sudah mendapatkan 2 piece di dalamnya. Ini harganya cuma hanya 330.000 sampai 360 ribuan ya. Range-nya sekitar segitu. Luar biasa. Dan untuk jack stand ini kita memang sudah mendapatkan package, jadi sekali beli itu dapat 2 ya. Nah, jadi memang sepasang. Biasanya kalau bengkel itu harus memiliki itu 1 set depan belakang. Jadi memiliki 2 set ya. Ya, 2 set itu 4 pieces ya, seperti itu. Oke, kita langsung buka aja. Oke. Nah, ini dia untuk jack stand-nya. Wow, ya. Oke, oh warnanya cakep ya. Dia silver. Dan ini dia warnanya merah untuk penahannya. Warnanya keren, menarik. Nah, ini dia. Oke. Ini kalau kardus jack stand biasa pada umumnya pasti kayak begini ya. It's okay, nggak jadi masalah. Nah, sudah beberapa kali ya. Dan kebetulan memang kita dulu memang pengguna dari jack stand ini. Kebetulan kita sempat memiliki bengkel. Jadi kita paham betul dengan jack stand ini. Nah, jack stand ini bagus ya. Ini pertama tadi pas gue buka, gue suka ini ngelihat bagian rubber atasnya. Nah, jadi biasanya umumnya mobil suka pada lecet nih kalau kita dari bengkel suka ditaruh jack stand ya. Tapi kali ini dia bagus nih. Dia mengcover, jadi dia paling nggak lecet karena memang permukaan di sini. Nah, biasanya dia umumnya seperti ini aja nih. Biasanya kalau misalnya ada beberapa teknisi yang salah menempatkan jack stand, biasanya akan menjadi luka ya. Apalagi terkadang ada yang suka naruhnya di list plang. List plang tuh di bawah pintu gitu loh, di bawah pintu di bagian dalam. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini menarik sekali. Jadi dia memberikan paling nggak melindungi ya, jangan sampai lecet ya, karena sekali lagi kalau kita bengkel kan itu bukan mobil kita ya, mobil orang itu Bray. Oke, nah ini dia untuk dongkraknya. Nah, ini kapasitasnya hanya 2 ton. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi yang tadi gue bilang fungsinya dia sangat berbeda sekali. Yang dimana kalau yang di bawah ini dongkrak buaya kita menggunakan hidrolik, kalau ini kita menggunakan sistem drat ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, pada saat kita putar seperti ini, nah itu dia, kalian bisa lihat ya, di dalam sini dia dratnya. Nah, jadi dia mengandalkan putaran ya, mengandalkan putaran, putar dratnya seperti ini. Nah, jadi secara automatically dia udah menahan seperti jack stand. Makanya tadi gue katakan kalian bisa menggunakan jack stand atau memang tidak menggunakan jack stand ya. Nah, ini adalah fungsinya seperti ini. Makanya hampir semua mobil itu mesti menggunakan yang seperti ini. Dongkrak bawaan mobil ya. Sorry, dongkrak dengan bawaan mobil. Pasti umumnya seperti itu, nggak ada yang menggunakan dongkrak hidrolik ya. Karena ditakutkannya ya lama nggak dipakai atau seringnya dipakai, biasanya yang sering kalah itu adalah seal-sealnya. Jadi pada saat didongkrak dia ada tekanan, bocor, nah, turun. Nah, itu yang ditakutin. Oke? Dan di sini kita buka untuk dongkrak botolnya. Untuk dongkrak buayanya. Nah, ini dia. Nah, nanti kalau kalian tanya, Bang, Tornado punya nggak untuk dongkrak buaya? Wah, ada ya, sangat lengkap. Nah, ini dia. Hydraulic jacknya 2 ton atau dongkrak buaya yang sering kita bilang. Nah, ini ya. Jadi ini dia sistemnya berbeda. Ini kita kesinikan dulu. Oke. Nah, ini juga boxnya benar-benar kualitasnya sangat baik sekali ya. Ini jadi membuat tools kita yang di dalam jadi lebih safe, dan di sini sudah diberikan juga untuk handle-nya. Nah, ini untuk kita bawa ya. Nah, kanan ke kiri misalnya mau bongkar bagian depan, bagian belakang. Nah, ini tinggal jing-jing aja ya. Nah, ini enak sekali. Oke, dan di sini metodenya dia berbeda ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini kita cukup kencangkan ke arah kanan. Nah, di sini menggunakan ujung tongkat ini ya, kita putar ke sini ya. Lalu kita pumping. Nah, di sini ya. Kita pumping. Nah, pada saat kita ingin merilisnya ya. Nah, ini kita putar ke arah kiri atau membuka ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada knob ya, di mana knob ini kita untuk menambahkan oli jika dirasa memang untuk maintenance-nya kapan waktu itu kayaknya olinya agak berkurang nih ya. Mengetahui olinya kurang seperti apa? Biasanya pressure-nya turun juga. Nah, itu kita tambahkan ya gitu. Nah, oke. Kalau untuk warnanya gue sangat suka, cukup suka ya. Jadi gue suka ini perpaduan antara warna hitam ya dan merah. Jadi ininya merah ya. Ini sangat menarik sekali, dan ini dia tinggi banget ya. Dia tinggi banget. Ini
Untuk minimalnya dia memiliki ketinggian di 14 ya, 14 cm. Nah, ini 14 cm biasanya kalau untuk mobil-mobil passenger seperti ya layaknya Innova, Toyota Rush ini sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup kalau menurut gue udah lebih dari cukup, kecuali kalau misalnya memang mobil-mobil sedan ya, itu pun kalau sedan standar dia masih bisa. Kalau misalnya sedan yang memang sudah dimodifikasi atau diceperin, nah ini biasanya suka terjadinya mentok ya. Jadi dia kurang pendek seperti itu. Tapi ya ini kita bicara mobil standar ya. Nah, ini untuk maksimal tingginya. Nah, dia memiliki maksimal tinggi untuk di jasnya dia bisa sampai di 31 cm. Nah, jadi memang maksimalnya segitu. Jadi 31 cm itu udah lumayan tinggi, tinggi banget ya kalau menurut gua. Oke, ini dia memiliki pendek ya. Ini paling pendek dia di 11 cm dan yang paling tingginya. Oke, di sini kalau kita bicara maksimal dia sampai lurus begini, ini adalah penggunaan dongkrak yang salah untuk dongkrak tangga ya. Nah, dia mencapai di 33. Nah, tapi jangan sampai seperti ini. Jadi ini adalah penggunaan yang salah. Nah, ini gue berikan sekalian ya, ini sekalian ada tipsnya. Nah, seperti ini. Jadi alangkah baiknya dia jangan sampai tegap di 90 derajat seperti itu. Nah, jadi ini tetap posisinya harus agak menekuk sedikit. Kenapa? Nah, supaya porosnya ini ada tahanan ya. Jadi dia tidak lurus, karena di saat dia lurus di 90 derajat dia pasti akan geol ya. Nah, jadi alangkah baiknya ini kalau tips dari gua. Nah, ini penggunaannya maksimal kita udah seperti ini aja nih. Nah, segini aja udah cukup ya. Jadi jangan lebih dari ini. Kalau bisa ini udah maksimal banget. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ini di 32 atau 31 lah ya. Dia sudah oke gitu. Nah, ini juga sedikit tips. Kalau misalnya kalian merasa, "Bang, aduh gue kurang tinggi, Bang, kurang tinggi." Cari balok, taruh di bagian atas. Ya, nah ini pun juga sama, kalian bisa terapkan seperti itu. Nah, ini ada sedikit tips juga dari gua ya. Jadi mungkin itu semoga membantu ya. Itu adalah pengalaman yang pernah gua dapat. Jadi diganjel bagian atasnya supaya dia liftnya lebih tinggi lagi seperti itu. Oke. Dan selanjutnya di sini ada 2-in-1 digital tire pressure ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan baterainya juga. Ya, di sini kita tinggal aplikasiin aja. Nah, ini penting banget. Jadi kalian harus selalu mengecek tekanan ya, tekanan ban kendaraan kalian. Kenapa? Karena memang terlalu tingginya ya, terlalu tinggi bahaya juga ya, dan terlalu rendah juga dia bahaya juga ya. Jadi usia ban itu pendek biasanya kalau nanti kalian terlalu rendah tekanan bannya. Sama, terlalu tinggi juga bahaya juga ya, karena nanti akan menyebabkan bumpy ya. Oke, di sini dia langsung nyolok dan dia automatically dia mati sendiri ya. Jadi baterainya kita masukin ke dalam sini ya. Ini sangat mudah sekali. Di sini udah ada LED displaynya. Lalu di sini kita sudah ada ini ya, apa namanya, button. Di sini adalah button ini dia untuk mengatur ya. Jadi kita biasanya kita menggunakan satuan apa? Biasanya umumnya selalu PSI ya. Bar tuh jarang ya, kecuali kalau orang-orang luar ya biasanya pakai bar. Jadi dia ada satuan PSI, ada bar, ada KPA ya, ada kg per sentimeter. Nah, jadi dia sudah sangat lengkap ya. Kita tinggal gunakan aja. Dan ada satu lagi tambahan buat kalian, yang dimana alat ini juga dilengkapi untuk mengukur tebal tipisnya ban kalian. Nah, gimana bang ukurnya? Jadi pada saat slottingnya itu ya, jadi di sini kita bisa tempatkan ya. Nah, ini sampai 2 cm ya, sorry 2,5 cm ya, 2,7 kalau nggak salah ya. Jadi 2,7 ini bisa sampai ban off-road ya, atau ban jeep yang biasa kita kembang tahu, atau biasanya MT ya, atau muterin. Jadi kita tinggal letakkan ini ya, misalnya kayak ban di gap. Nah, ini kita jepitin seperti ini, jadi kita tahu nih, misalnya kita baru beli ban, nah kita lihat. Nah, misalnya ban baru ketebalannya berapa? 1,5 cm. Nah, atau 1 cm. Nah, nanti setelah berapa bulan kita tes lagi. Jadi kira-kira sampai masih layak atau enggak. Nah, tapi kalau di sini rekomendasinya adalah ya di bawah 0,5 cm itu ya. Nah, ini kita udah harusnya mengganti ban. Nah, tapi ini juga baik juga. Tapi jangan sampai kalian punya banyak mobil ya,
Pak, ban saya masih tebel ya, cuma udah 10 tahun yang lalu nggak ganti. Nah, itu juga expired ya, jadi karetnya juga bisa menyebabkan ledakan. Oke, gua akan aplikasikan ini, kita akan coba di mobil kira-kira feel-nya enak apa enggak. Gua akan mencoba mendongkrak mobil dan gua akan pasang jack stand-nya di sana dan kita akan lihat seperti apa. Oke, nah di sini di saat kita menggunakan hydraulic floor jack ini ya, atau biasa kita sebut dengan dongkrak buaya. Nah, kita membutuhkan yang namanya jack stand. Nah, kita membutuhkan yang namanya jack stand ya. Nah, jack stand ini adalah fungsinya untuk menahan dia pada saat misalnya di sini terjadi dia harus turun misalnya ya, karena di hydraulic misalnya ada kebocoran. Ya, ini untuk lebih safety-nya kita harus menggunakan jack stand. Nah, di sini juga jack stand-nya sudah ada sistem lock yang dimana setelah kita angkat seperti ini ya, ini kita bisa lakukan penguncian. Nah, di sini sudah ada pin-nya, sudah disiapkan. Nah, jadi pengunciannya cukup mudah, hanya seperti ini aja. Bisa kita gunakan ataupun tidak ya, tapi alangkah baiknya ini digunakan ya, seperti itu. Nah, lalu pada saat merilisnya kita cukup cabut dan kita cukup tarik di tuasnya di sini. Nah, maka dia langsung turun. Dan ini gue suka banget karena memang dia sudah ada rubbernya di bagian atas ya. Nah, ini dia sudah ada rubbernya. Nah, yang dimana rubber ini dia melindungi ya, jadi satu dia lebih rigid pada saat bertemunya dengan besi, dan yang pasti dia melindungi ya, jadi tidak lecet pada saat kita misalnya mau menjack stand di bagian pilar ya. Nah, seperti ini di bagian biasa disebut talang air ya di sini. Nah, seperti itu, oke. Nah, jadi di sini ya gunanya seperti ini. Nah, ini gue berikan sedikit contohnya. Nah, oke. Nah, ini kita bisa turunkan secara perlahan ya. Oke. Nah, ini dirasa sudah posisinya pas. Nah, jadi alangkah baiknya pada saat dia membongkar, jack stand-nya sudah dipasang. Nah, lalu kita turunkan, tapi dongkraknya tidak usah diturunkan full juga ya. Jadi melainkan di sini punya dua tahanan yang dimana jack stand ini menahan juga ya, dan ini adalah menahan juga untuk si dongkraknya. Jadi ini menurut gue teknik yang paling safety buat kita gunakan. Nah, seperti ini. Jadi memang ini sangat jauh lebih mudah. Oke, dan di sini juga ini yang gue bilang 2-in-1 tire pressure gauge ya. Nah, yang disebut 2-in-1 adalah dia bisa mengukur tekanan angin pada ban, dan dia juga bisa mengukur ketebalan. Ya, ketebalan apa yang kita ukur adalah ketebalan dari ban sendiri ya. Nah, biasanya umumnya kedalaman ban ini ya. Nah, ini kedalaman geriginya ya, maksudnya ya, alurnya. Nah, biasanya dia umumnya tergantung jenis ban ya. Kalau misalnya ban untuk Jeep ya, itu biasanya umumnya memang mungkin bisa sampai di 2 cm ya. Kalau passenger seperti ini umumnya sekitar 1,5 sampai 1,2 ya, mungkin ya, gue juga lupa ingat. Dan di sini kita tinggal mengukurnya seperti ini. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, ini ketebalan ban gue ini sudah 5 mili nih ya untuk alurnya. Nah, ini alangkah baiknya memang sudah waktunya harus diganti ya. Nah, tapi kita masih bisa mungkin sampai di 3 mili atau misalnya maksimal sampai 4 mili ya, ini masih bisa kita gunakan. Nah, ini adalah untuk mengukur si alur bannya. Jadi enak banget kita tahu nih ban kita sudah waktunya ganti atau belum ya kira-kira. Nah, seperti itu, dan kita tinggal mengecek juga ya untuk anginnya. Jadi kita cukup seperti ini ya, dia terbagi dari banyak ya satuannya, ada bar, ada KPA, ada kg per centimeter, dan ada PSI. Nah, biasanya itu kita paling sering itu gunakan PSI. Nah, seperti ini. Oke. Cukup kita tusuk seperti ini aja. Nah, di sini tekanan anginnya 22,5. Nah, ini adalah tandanya tekanan anginnya kurang ya. Biasanya passenger seperti ini di 35 PSI sampai di 33 ya. Tergantung jenis mobilnya juga. Nah, jadi mudah sekali penggunaannya ya, cukup kita tusukan seperti ini aja. Oke. Nah, setelah dia udah keluar ya. Nah, angkanya kalau kita rubah ke
satuan bar dia juga bisa. Ini di sini dia 1,55 bar ya. Nah, seperti itu. Oke. Kurang lebih kalau misalnya di 35 PSI dia di sekitar 2,4 ya seharusnya seperti itu. Nah, ini adalah sangat baik sekali buat kita taruh di mobil ya, supaya kita tahu juga tekanan ban mobil kita ya, karena bukan berarti terkadang ban ini bocor ya, tapi melainkan memang ada penguapan juga yang membuat tekanan angin yang ada di dalam ban ini akan menurun. Jadi ini sangat fungsi sekali kalau menurut gua buat kita taruh di mobil. Nah, ini biasa disebut namanya dongkrak tangga ya, biasanya sering kali. Nah, ini adalah dongkrak yang paling sering kita lihat mungkin ya. Kenapa? Karena memang hampir seluruh untuk mobil passenger ya, pasti sudah dibekali ya, dari baru pada saat dia beli sudah dibekali dongkrak yang seperti ini. Nah, ini gue jelaskan sedikit ya, dongkrak ini tidak membutuhkan yang namanya jack stand ya. Nah, kenapa? Karena memang sistemnya beda. Yang dimana dongkrak ini tidak akan bisa turun ya. Nah, melainkan seperti dongkrak hidrolik ya, yang tadi gua katakan kalau misalnya ada kebocoran dia akan menyebabkan dia turun. Nah, kenapa ini dia tidak turun? Karena ini dia secara kerjanya adalah menarik ya ulir ya, drat baut yang ada di sini. Nah, jadi dia secara automatically dia juga tidak akan turun ya, turun tiba-tiba drastis gitu dia tidak akan, dan kita putar pakai tangan pun ini sulit ya, andai kata kita mau kendorkan. Jadi kita harus menggunakan stick ini. Nah, stick ini enak banget ya, jadi dia posisinya bisa di tekuk seperti ini ya. Nah, ini kita putar seperti ini ya. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk menaikkan ataupun menurunkan. Nah, akan tetapi yang harus perlu kalian ketahui adalah ya, ini dongkrak ini kalian harus benar-benar safe sekali. Safe-nya di mana? Yang pertama adalah kita harus pastikan bagian permukaan bawah ini flat ya. Kenapa? Karena tadi gua katakan dongkrak ini tidak akan turun, tapi ya dongkrak ini sering kali meleset. Ya, meleset. Jadi pada saat kalian memutar ya harus diperhatikan porosnya ini harus dia benar-benar lurus ya. Jangan sampai dia miring. Nah, dan juga dia punya maksimum ya. Jangan sampai dongkrak ini mengerucut sampai jauh banget ya, artinya mengecil sekali ya. Yang ditakutkan itu adalah dia meleset ke bagian kiri ataupun kanan. Nah, itulah yang ditakutkan seperti itu. Nah, tapi jika kalian memiliki jack stand ya, ini alangkah baiknya juga bisa kalian gunakan. Akan tetapi memang ya jack stand ini umumnya sering kali ya ini untuk kebutuhan hanya di bengkel saja. Nah, jika kalian merasa emergency ya di jalanan seperti ini aja sudah cukup. So, be careful ya. Nah, karena kalau misalnya kalian menyimpan jack stand ini ya untuk di dalam mobil ya, saya rasa kompartemennya agak pasti akan sedikit penuh dan tidak enak juga karena agak sulit diletakkan ya. Beda halnya dengan jack stand yang dari Toredo tadi ya, yang hydraulic jack itu. Nah, itu dia memang sudah ada case-nya, tapi melainkan kalau jack stand ini memang dia tidak ada case-nya. Nah, akan tetapi juga ini sudah sangat apa ya, sudah sangat kuat sekali ya. Yang pasti ya penggunaannya harus benar-benar tepat dan yang tadi gua katakan harus benar-benar lurus dan permukaan yang rata seperti itu ya. Karena beda yang dimana pada saat hidrolik ya, hidrolik floor jack ini ya, ini dari Toredo. Dan roda statis di bagian depan, dan dia di roda belakang ini dia rodanya bisa berputar di 360 derajat. Jadi dia bisa mengikuti andai kata ada pergeseran pada saat misalnya kita sedang mendongkrak seperti itu. Nah, oke, mungkin ini sedikit review dari gua dan sedikit mungkin edukasi untuk lebih ke pemakaian seperti apa.
Oke, luar biasa ya. Jadi enak banget, benar tadi sesuai prediksi gua ya. Untuk jack stand-nya terutama gue suka banget. Jadi benar-benar nyangkut dan benar-benar aman banget, safe banget pada saat kita aplikasiin di mobil. Dan untuk dongkraknya juga tenaganya cukup baik ya. Dan untuk ini juga ini nggak ada masalah ya. Untuk dratnya ini juga bagus ya, karena memang drat yang digunakan adalah drat trapesium ya. Jadi drat besar-besar ya. Nah seperti itu, dan gue suka ini banget nih ya. Ini bener-bener handy banget, jadi mudah kita letakkan di mobil. Jadi ditaruh aja di mobil dan apa namanya, kita tinggal tusukin aja kalau misalnya kita pengen tahu tekanan dari ban yang kita gunakan ya, seperti itu. Oke, nice banget. Dan jangan lupa ya, buat kalian cek di deskripsi, gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Dan jangan lupa juga buat kalian follow untuk Instagramnya Toredo. Di sana banyak sekali produk-produk yang pastinya bakal mensupport kalian ya, baik di sisi otomotif ataupun di sisi pertukangan ya. Untuk wood semuanya juga sudah ada, beberapa mata-mata potong ya sudah lengkap di sana disediakan. Dan jangan lupa juga buat kalian yang pengen membeli produk Toredo ya, Toredo distribusinya sudah sangat baik sekali, dimulai dari timur ya, Papua dan Jawa sudah rata semuanya ada, dan tidak usah repot juga sebetulnya. Kalian tinggal klik aja di marketplace ya, nanti semua tersedia di sana untuk produk-produk Toredo. Gua Gugun pamit undur diri, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.